PBNU sekarang jadi lahan cari nafkah, bukan cari ridho Allah. Kan sudah kami peringatkan beberapa tahun yang lalu. Negara kita ini tempatnya para preman bersarang, menguasai. Sistem premanisme, tidak hanya preman yang benar-benar terlihat seorang preman dan gerombolannya, tapi preman-preman berdasi, preman-preman berjubah, preman-preman berkacamata, berjas ria, ya banyak sekali. Akhirnya apa? Nggak bisa maju negeri ini. Sulit untuk maju kalau dekat di reformasi. Ya, yang kedua kali setelah 98 yang lalu itu. Harus direformasi lagi. Caranya ya begini, mulai dari kita sedikit demi sedikit. Ya. Harus direformasi. Supaya bangsa ini suatu saat nanti ya bisa dinikmati oleh generasi-generasi anak cucu kita nanti. Harus karena apa? Akeh-akehan pendukung, aku duwe 20 juta suara misalkan. Hei Pak Presiden, kasih saya tambang. Hei Pak Menteri ya ekonomi dan sumber daya mineral misalkan. Misalkan aku njaluk tambang. Tak tarik tambang. Iya, kalau untuk menguntungkan seluruh anak bangsa nggak masalah, nggak mengapa. Tapi kalau untuk kemasukan uang sakunya ya, tabungannya secara pribadi kan ya, ini yang kejahatan luar biasa. Tambang yang ada di Raja Ampat ya, tambang nikel ya, lebih besar yang di Morowali. Nikel yang di Raja Ampat itu sejak tahun 2017 yang lalu sebenarnya, mulai tahun 1970. Tapi tidak terlalu dekat dengan wisata bahari, wisata murni Raja Ampat. Nah ini kan baru terkuak karena medsos ya. Ya akhirnya banyak orang yang kok ada ya PBNU ketuanya masuk ke situ. Lah inilah yang dikhawatirkan. Nanti kalau begitu-begituan ya NU ini akan disetir oleh uang gitu loh. Penguasa, tunduk dengan kemauan penguasa. Yang penting dikasih uang saja. Kalau amanah nggak masalah. Kebanyakan itu kiai itu bukan urusannya tambang. Kiai ngurus tambang itu bisa juga masuk dalam kategori idza wusidal amru ila ghairi ali fantadirisa'ah. Ada bagiannya sendiri. Dalam sejarah bendahara NU yang ditangkap oleh KPK itu siapa? Ya baru kemarin itu, nggak pernah ada dulu-dulu itu. Itu pun ditutup kok beritanya kan. Ya gara-gara ini. Nanti kalau begitu muktamar pemilihan ya kepengurusan struktural tahun 2026 yang akan datang, persiapan 2027 misalkan, akan bermain uang dari hasil tambang dan hasil dari sumber-sumber dana yang lain. Akhirnya apa? Orientasinya bukan keumatan tetapi keuangan. Pak Suherman, maaf Yai, jika Ketum NU masih mengidolakan Habib, berarti diamnya Pak Alawi sukses Yai. Sebab kalau struktural PBNU dan kultural berselisih, Pak Alawi sudah enggak ada misi, mereka sudah sampai tujuan. Tujuannya ya mengadu domba itu. Menguasai, ibarat ular itu kepalanya dipegang. Ya, tinggal badan dan ekornya menggeliat semua. Taktik mereka sudah berhasil tertanam di dalam memori kiai-kiai kita yang distruktural. Tidak semua, ya, tidak semua. Tetapi yang penting ya petugas harian, pengurus hariannya itu yang kepegang. Jadi berbahaya. Kalau kultur ini nggak bersuara, ya sudah, wassalam saja, nggak usah berorganisasi ke-NU-an, ya. Karena apa? Dirusak dari dalam dan luarnya. Buktinya apa? Jatma sudah dikuasai sebagai kebangkitan dari Jatman, ya, Jatma Aswaja. Bukti bahwa memang Jatman itu ya tidak rela dilepasnya, yang akhirnya mendirikan saingannya Jatma Aswaja itu. Masa kita masih belum terbuka mata itu tuh. Kita harus benar-benar waspada. Jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Orang mukmin itu tidak akan pernah jatuh pada lubang yang sama. Kegagalan yang pertama itu akan jadi pelajaran kita bersama. Kita sudah kadung terbiasa ya, dulu itu diadu domba. Maka selanjutnya jangan sampai terjadi lagi pada diri kita. Kita harus bersatu padu bersama
Ya rukun agawe santosa, cerah agawe bubrahnya persaudaraan kita. Nggih. Fakhrul Razi atau Ketua PBNU merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris PT GAK Nikel, perusahaan yang mengelola pertambangan nikel di kawasan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Ternyata enak jadi PBNU, enak, enak. Tinggal memanjakan protes, enak kemana-mana, duit mengalir masuk ke rekening kita. Mau apa? Haji pun di atas furoda. Saya ketemu dengan kawan-kawan yang terlunta-lunta. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Sudah habis ratusan juta, ingin haji furoda, diusir-usir nggak berharga, 1.200-an. Bahkan yang dari Madura kan meninggal ya, seorang kiai itu ya. Ya Allah, kok sebegitunya itu. Di sisi yang lain ada orang yang memamerkan kesuksesannya di atas furoda, sudah langsung mudah kemana-mana. Ya, karena apa? Ya di atas penyelenggara KPIH. Nah, ini orang yang tidak memiliki empati dan simpati sosialnya. Nggak, PT GAK ya, komisaris itu sebenarnya kan ya berapa sih sahamnya, gajinya, nggak seberapa sebenarnya. Cuma jika bukan bagian daripada unit usaha di PBNU lah ya, di strukturalnya, ya maka ya nggak layak lah itu loh. Beliau kan bagian keagamaan, gitu. Kecuali yang bagian unit usaha, nah, itu nggak mengapa. Kerjasama yang penting tetap untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya untuk warga Nahdlatul Ulama saja. Ini yang perlu diperhatikan oleh semua, ya. Semua warga negara berhak asalkan punya kapasitas ya, kualitas dalam mengelola sumber daya alam kita. Yang penting panggilan jiwa untuk apa? Ya, untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 33 UUD 45. Jadi tidak boleh ya merusak alam untuk kepentingan pribadinya. Oke. Raja Ampat Papua Barat. Raja Ampat terkenal surga terakhir di dunia kita ya, malah mau dirusaknya itu bagaimana? Nah, ini GAK nikel. Memang nikel itu kan ini teknologi untuk baterai, khusus baterai mobil listrik ya. Ya nanti ada mobil-mobil dari Hyundai, dari Wuling, dari produk-produk Cina dan yang lain itu, Tesla itu. Jadi sangat memerlukan yang namanya nikel ini untuk tenaga-tenaga alternatif yang lain, energi terbarukan lah, energi terbarukan itu. Nggih, begitu nggih.